Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka sayyidi ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya ulun banyak minta ampun dan minta maaf atas keterlambatan ulun berhadir karena ada sesuatu hal. Hadirin rahimakumullah, menyambung pengajian kita yang lewat bahwa aslu ta'at, modal berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4 macam kemarin. Yang pertama adalah ilmu secara khusus, ilmu mengenal Allah. Yang kedua takut kepada Allah. Yang ketiga ar-raja'u fillah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat wal muraqabatu lillah, muraqabah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 hal yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah sekelumit tentang ilmu billah, tentang ilmu dalam ibadah, dalam taat itu modalnya adalah mengenal Allah. Kemudian yang kedua adalah al-khawf billah. Dalam berbuat taat harus ada dalam jiwa kita ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya bahasan kita pada malam ini adalah modal yang selanjutnya ar-raja'u billah. Orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh berbuat taat itu adalah beribadah, karena ibadah itu bagian daripada taat. Contoh ibadah itu adalah sembahyang. Maka di dalam sembahyang itu dibutuhkan pengetahuan. Yang kedua rasa takut. Yang ketiga ada yang disebut raja, ada berharap. Berharap ini salah satunya adalah berharap agar amal kita diterima Allah.
Umpama kita sembahyang, kita harus ada punya harapan yang kuat bahwa Allah menerima sembahyang kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita. Secara umum di saat kita hidup, dalam hidup ini kewajiban taat. Salah satu taat itu adalah ketika kita bermuamalah. Karena dalam kehidupan itu, agama itu mengatur juga muamalah. Muamalah itu adalah salah satunya adalah talabul ma'isyah. Seseorang mencari nafkah kehidupan. Seorang suami tulak ke pasar, tulak ke kantor, itu bagian daripada nafkah, mencari nafkah untuk anak istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul halali fardun. Menuntut nang halal itu, mencari rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Lalu dalam hal mencari nafkah dan sebagainya, seseorang harus punya modal juga bahwa ada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari nafkah itu, dengan harapan bahwa berharap Allah ta'ala memudahkan urusan kita dalam mencari nafkah. Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam usaha kita. Itu namanya raja. Nah, agama itu berbicara dalam semua aspek kehidupan. Nah, sehingga ketika seseorang melakukan kegiatan yang disebut dengan perintah agama, itu bagian daripada taat. Maka ketika kita berbuat taat, harapan kita selalu berharap kepada Allah, ini diberi rahmat oleh Allah, ini disukseskan oleh Allah. Ibarat seseorang berdagang bisnis lain, dia harus kuat harapan bahwa Allah memudahkan, Allah mensukseskan usahanya. Kenapa? Karena mencari yang halal itu bagian daripada taat. Bagian daripada taat. Kalau sembahyang kan ibadah, bagian daripada taat. Taat dalam pelaksanaan ibadah. Ketika orang suami istri itu pun, ketika seorang suami berumah, bahasanya itu memperlakukan istrinya dengan baik, itu perintah Allah. Itu bagian daripada taat. Bagian daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat dibutuhkan seseorang itu ar-raja, berharap kepada Allah. Maka secara umum, secara makna yang luas, harapan hati kita ini berharap kepada Allah itu harus kuat. Taruhlah, orang yang beriman kepada Allah tidak boleh dirinya itu menjadi seseorang yang pengecut. Orang yang beriman kepada Allah tidak boleh menjadi seseorang yang berjiwa pesimis. Kenapa? Karena orang yang penakut dan pesimis itu berarti kurang pegangannya kepada Allah, kurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita ini dalam kehidupan ini selalu berharap kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat Allah. Itu nang kita harap. Itu nang kita harap. Nah, sehingga harap ini, berharap kepada Allah ini, kenapa kita harus kuat berharap kepada Allah? Karena Allah itu rahmatnya luas. Karena Allah Ta'ala itu kasih sayangnya luas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu kelembutannya
luas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekuasaannya tidak terbatas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekayaannya tidak terbatas, sempurna. Maka wajar kita berharap kepada Allah. Maka harap inilah menjadi sebuah motivasi, pendorong, penyemangat, dan penguat seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Orang bisnis asa kuat harapnya lawan Allah, insya Allah sukses. Ini belum apa-apa, bisa gagal aku jar. Belum apa-apa, sudah pesimis. Belum apa-apa, sudah pesimis. Ini ngarannya kada kuat harapan lawan Allah. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsinya, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, sesungguhnya rahmatku itu meluasi dari segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita, la tai'asu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Orang itulah yang namanya bisnis, mungkin ada orang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ada orang nang kada pernah bangun, jatuh terus. Ada orang nang kada pernah apa. Ini jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luas. Karena kekuasaan Allah tidak terbatas. Bahasa kita sebesar apapun kegagalan lah, anggap kegagalan. Kegagalan kita dalam hal apapun itu bukan membuat kita putus asa. Bahkan kegagalan itu kalau bahasa orang bijak awal dari kesuksesan. Kegagalan awal dari kesuksesan. Kenapa kegagalan menjadi awal dari kesuksesan? Karena kegagalan itu menjadi pemicu. Karena kegagalan itu menjadi penyemangat bagi jiwa seseorang akan bahwa dirinya harus bangkit, akan bahwa dirinya itu harus sukses. Supaya bangkit dan sukses, dia harus semangat, punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu kuasa, bahwa Allah Ta'ala itu luas rahmatnya. Kalau kita bahasa dalam tauhid atau bahasa dalam kajian sifat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat kuasa. Maka ketika seseorang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu kuasa, akan menjadi motivasi, pendorong, penyemangat dirinya. Karena ada sifat pesimis itu, karena Allah kuasa. Orang garing, apakah dia putus asa dengan garingnya sehingga karena sudah kemana-mana berobat kada sembuh sehingga dia pesimis, putus asa? Jangan. Selama dia punya keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu kuasa, dia harus semangat karena Allah kuasa aja menyembuhkan penyakitku ini. Cuma hanya kebetulan belum ketemu aja. Terus semangat. Kenapa? Itulah yang disebut raja, berharap kepada Allah karena yakin Allah kuasa. Orang yang sekarang ini, dan mohon maaf ini yang sering ulun motivasi kepada santri, karena sering orang beropini, berpandangan orang-orang santri, orang-orang pondok ini masa depannya suram.
Sehingga kenapa dianggap masa depan suram? Karena dianggap kada punya kebisaan, kada punya ijazah formal, sehingga inya kada bisa begawi ini, kada bisa begawi itu, kada bisa ini. Apa benar pandangan begini? Itu pandangan akliyah, secara akal oke lah, benar. Apakah orang beriman harus kayak itu? Tidak. Karena kalau kita pastikan bahwa orang dengan ijazah formal maka menjamin hidup masa depannya itu cerah. Berapa banyak orang yang sarjana sekarang masih luntang-lantung. Kalau hanya permasalahannya pendidikan formal, ijazah formal sehingga membuat nasib seseorang cerah, maka yakin banyak orang-orang keluaran pondok ternyata tuan guru nang banyak ini itu bukan ijazah formal. Terus ya hidup ini kan gampang. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami sudah membagi kehidupan kalian itu sudah ditakar Allah. Satu. Yang kedua, orang santri itu belajar tauhid. Belajar tauhid itu gampang. Salah satunya hanya satu aja. Tuhan itu bersifat kuasa. Pertanyaannya, kuasa Allah Ta'ala menjadikan santri nang kada punya ijazah, kada punya gawian ini menjadi seorang kaya? Jawabannya kuasa. Hari ini orang miskin, besok jadi sugih kawa. Itu kuasa Allah. Allah kuasa. Hari ini seseorang miliuner atau seorang sultan, besok jadi seminggu kemudian jadi kada usah seminggu kemudian, besok menjadi orang miskin, kuasa Allah jadi gampang. Dengan cara apa? Ya salah satu contohnya kebakaran kah, ditipu orang kah, gampang lagi, blak gempa, butuh 1 menit aja, butuh 1 menit gempa berkekuatan 7 skala Richter itu sampai semenit aja runtuh lalah lantak. Lamun jika dibelahkan Allah bumi lawan rumah-rumahnya masuk, habis. Itu apa? Kuasa Allah. Siapa nang kada tahu orang mengaji berapa nang kaya apa kekayaan Karun. Karun di dalam Al-Quran itu digambarkan Allah sugihnya Karun toh. Sekarang ini siapa di dunia nang paling sugih itu, anggap sekarang ulun gambarkan mana sugihnya lawan Karun. Karun itu berisi pembantu rumah aja. Ini rumah aja, bukan karyawan. Pembantu di rumah aja 1000 orang. Nang kayak apa rumahnya? Seberataan amas, sinduk amas, payung amas, kada usah itu. Karena zaman Karun tuh kada ada lagi lampu fill-in, seberataan mungkin pakai ubur, pakai colok atau apa. Coloknya nih hagan api ini amas. Kayaknya Karun. Gambaran kayak apa hartanya Karun. Orang sekarang adalah membawa kunci hibak tas. Karun itu kesugihan Karun. Membawa kunci gudang harta tuh. Kada kawa lawan tangan. Jaga kita ini dibuat di tas oleh batas hibak kunci. Kada kawa. Maangkut kuncinya tuh lawan unta. Dan kada seikung unta. Itu kunci gudangnya aja. Kunci gudangnya aja. Tapi apa? Karun lupa ingkar
ingkar lawan Allah Ta'ala, sedangkan Allah kuasa. Lupa karun dengan kekuasaan Allah, lalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Satu mat aja karun tuh jatuh miskin, bahkan lawan orang-orangnya habis. Wa khasabna bihil ardo. Kayak apa cara Allah Ta'ala menghabiskan harta karun itu? Khasabna bihil ardo, bumi balah, bumi ini balah, balah, runtuh bertaan, masuk ke dalam tanah bertaan. Kalau diambil udah bisa lagi, tutup udah bisa lagi. Khasabna bihil arda wa bidarihi, lawan semua harta karun itu lenyap ditelan bumi. Sekejap karun miskin lawan orang-orangnya. Kenapa? Allah kuasa. Allah maha kuasa. Nah, maka ketika orang belajar tauhid bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa, kadada hidup ini pesimis, kadada hidup ini pengecut, takutan. Napa nih takutan? Kan nang kuasa itu Allah Ta'ala, bukan jin, bukan hantu, bukan orang jagau, itu kan lain daripada Allah Ta'ala. Sifatnya itu al-ajzu, lemah. Jin apa aja tuh? Raja jin tuh, salah satu raja jin tuh namanya Samhuris. Karena ada apa-apanya. Jin itu la haula wala quwata illa billah. Manusia bang, nang kaya apa aja taguhnya, nang kaya apa aja anunya, la haula wala quwata illa billah. Perlu ditakutani kah orang jagal tuh? Kadang perlu ditakutani, karena inya la haula wala quwata illa billah. Inya lemah. Nang kuasa itu Allah. Nang kuasa itu Allah. Sehingga orang yang punya keyakinan tauhid nang mantap di dalam hati, salah satunya hanya dengan sifat kudrat Allah, membangun ke dalam dirinya semangat, motivasi, harapan nang kuat, sugesti nang kuat kepada Allah. Kadada rumusnya pesimis, apalagi putus asa, apalagi putus asa. Namun ini nang jadi masalah sekarang ini manusia kebanyakannya itu adalah kada kuat dalam berpegang kepada Allah, sehingga nang terjadi kekhawatiran nasib hidup, nang terjadi kadada pesimis dengan ini dan itu, kadada yakin, kadada sugesti, kadada semangat, kadada harapan. Kenapa? Yaitulah menandakan bahwa dia imannya kada mantap, gara-gara kada belajar tauhid, sehingga harapannya rendah. Harapannya itu rendah. Maka oleh para ulama sufi, kalimat raja ini, berharap kuat kepada Allah, ini pegangan kita dalam menjalani kehidupan. Raja, harapan kuat kepada Allah itu karena kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu kuasa. Disitulah Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi falyazunna bil khaira au kama qala. Kata Allah, aku ini tergantung sugesti hamba, aku ini tergantung sangka kuat hamba. Bila inya bersugesti buruk, pesimis, buruklah.
Bila dia bersemangat, bersugesti, berharap baik kepada Allah, baik. Maka kita ini tergantung raja kita. Ini kita berdoa. Kita berdoa. Kalau kadada harapan doa kita tak dikabul oleh Allah, kada kabul. Doa ini kan meminta. Berdoa ini ibadah kada? Ibadah. Doa ini kan bagian ibadah. Bahkan Nabi mengatakan ad-doa'u mukhul ibadah. Doa ini otaknya ibadah. Makanya kalau kita pahami sebenarnya di mana-mana sembahyang nih isinya doa tuh. Mulai kita takbir Allahu Akbar, imba takbir napa? Doa iftitah. Doa iftitah doa kada? Doa, isinya doa. Begitu rukuk Allahumma subhana rabbiyal azim wa bihamdih, cukup itukah? Benar, iya, itu tasbih. Tapi dalam riwayat lain Nabi ada doanya. Di saat rukuk tuh Nabi ada doanya. Di antaranya ada begitu sujud doa kada, tasbih isinya, tapi Nabi ada dalam sujud doa. Bahkan kita hadis Nabi, aqrabu ma bainal abdi wa bainallah wa huwa sajidun. Paling dekat, perasaan dekat kepada Allah Ta'ala itu antara hamba dengan Allah saat dia sujud. Padullah bih, berdoalah kepada Allah di waktu sujud. Doa kan? Doa. Duduk antara sujud isinya apa? Doa. Tasyahud akhir isinya doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Otaknya ibadah. Belum lagi yang lain. Berarti kalau ibadah tadi, maka diperlukan raja. Diperlukan dalam berdoa ini sebuah harapan yang kuat bahwa doaku dikabul Allah. Jangan lagi berpikir aku ini banyak dosa, aku ini banyak kesalahan, aku ini, oh jangan. Jangan. Kalau kita ini berpikir di saat berdoa aku ini banyak dosa, kada kabul doaku, aku sering maksiat dan sebagainya, ya kada deh. Itu namanya pesimis. Itu namanya pesimis. Kada begitu. Doa bagian ibadah. Dalam ibadah itu ada modalnya. Di antara modalnya itu harus membangun raja. Ada harapan yang kuat. Nah, harapan itu menjadi sebuah keyakinan, menjadi semua semangat dan keyakinan. Makanya Nabi mengatakan, ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Gitu. Kata Rasulullah, ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah kapanpun waktunya. Walaupun doa itu kadang terkait dengan waktu, iya. Doa itu kadang-kadang terkait dengan tempat, iya. Tapi secara mutlak doa itu kapanpun di tempat manapun prinsipnya dalam doa silahkan. Walaupun sekali lagi dalam agama doa itu ada pertimbangan waktu. Allah memberikan khususiat waktu, bila ini ada fasilitas waktu ini dikabulkan, tempat, wah itu kan khususiat. Secara umum kapanpun orang berdoa bisa aja dikabulkan Allah.
Namun kata Rasulullah, ud'ullah wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian, tapi di saat berdoa kalian harus yakin doamu tuh dikabul Allah. Apapun keadaan kalian, kalian harus yakin bahwa doa kalian itu diijabah Allah. Itu namanya raja. Mun dalam berdoa kadada raja, kadada berharap, biasa-biasa aja, kadada, waduh, repot. Apalagi kita hanya sekadar rutinitas saja. Berdoa dianggap rutinitas, rutinitasnya hanya kebiasaan aja, ya biasa jadinya, karena hanya dianggap bagian rutinitas. Bagian rutinitas. Harus kita bangun doa tuh, mohon maaf ya, apa yang dijabarkan oleh para ulama secara umum, doa itu ibadah. Orang bila beribadah tuh panjang bagus, artinya lawas beribadah tuh. Tapi bagi sebagian ulama, doa tuh harus panjang kah? Satu sisi doa tuh panjang bagus, asal seorangan. Mun seorangan mun berjamaah doa sin panjangan kita yang bersembahyang lah. Doa ulun setengah jam menguliat juga ya ada. Padahal ibadah tuh. Nah lalu ada prinsip lain. Doa itu memang beribadah, tapi ada maksud doa. Tujuan doa itu apa? Kita tujuan doa itu kan ada. Maksud doa al-ijabah. Tujuan akhir doa kita itu adalah dikabulkan Allah. Itu aja intinya. Lalu ujar para ulama, doa itu bukan masalah panjang handapnya, doa dikabulkan dah, itu aja. Berpikir tuh ini panjang handap kah? Nah sehingga Rasulullah itu mengajarkan doa dia sedikit handap tapi meliputi dan kabul. Salah satu doa nang dikabul Allah Ta'ala itu adalah kita punya harapan nang kuat. Kita punya keyakinan dulu bahwa doa kita ini memang diijabah Allah, yakin. Yakin tuh Bang, dikabulkan Allah. Iya, sudahlah wasjir berdoa pada belum menjir. Ya pikir yakin. Itulah dalam keterangan para ulama yang didukung oleh hadis, ketika doamu itu terlambat diijabah Allah, engkau jangan kecewa. Permasalahannya bukan gak ada kabul, permasalahannya permintaanmu itu dikabulkan, namun di saat Allah nang tahu di saat nang tepat itu apa. Ulun sekarang minta sugih dikabulkan Tuhan, ternyata sugihnya mau mudarat, kada bagus juga. Jadi ada saatnya Tuhan nang tahu doa ini dikabulkan aja, cuma wayah ini kada dulu, karena mau dikabulkan wayah ini itu merusak dirimu. Kena di waktu nang tepat aja. Nah sekarang waktunya tepat. Jakanya nih mohon maaf leh, kita bandirin itu. Nang mung itu bahasa tauhid kayak itu, bahasa tasawuf kayak itu. Mun bahasa orang anu lain. Prabowo boleh biar aja kita kisah. Prabowo tuh jakainya orang bahasa anu supan juga 3 kali kalah sudah. Ya kalau 3 kali kalah kan mana menang juga. Cek orang berpikir dulak sudah, ini kan ada dulak. Oh ya kan ternyata ada. Tapi tetap optimis, tetap berharap. Nah sekarang dikabulkan Allah Ta'ala, ternyata benar, artinya berharap ini waktunya nang tepat. Mun dahulu kada pas lagi nih menang 2019 di manangan Allah kada pas, masih emosionalan orangnya. Nah ini pindah bagus nih kada emosionalan lagi secara zahir adalah tuh kisah melihat tuh, oh ini pas sudah nih dengan kondisi ini pas dikabulkan Allah di waktu yang tepat. Jadi
Asal kita yakin, asal kita punya raja, dikabul Allah. Cuman di waktu nang Allah pilih, bukan keinginan kita. Mun keinginan kita hari minta isuk kabul, itu keinginan kita. Lain, Allah ngabulakan sesuai dengan keinginan Allah nang pas. Ini nang pas. Nah itu maksud ulun adalah terkait ini, doa itu ibadah. Ibadah itu dibutuhkan roja. Sembahyang ibadah, maka dibutuhkan raja. Kita berharap sembahyang kita ini diterima Allah walaupun dengan segala kekurangan. Tapi tetap berharap Allah nerima. Kenapa? Ya karena Allah Ta'ala itu kasih sayangnya luas, karena Allah Ta'ala itu maha baik. Kalau bahasa ulun, bahasa guru ulun, mohon maaf kayak ini lah kawa kita nggambarkan si Fulan nih bagus, terkenal baik. Baik tanya pemurah, kasih sayang, ada penyarikan dan sebagainya. Lalu si Fulan yang terkenal baik ini maulah baju, bikin jas. Ternyata dibikinkan oleh tukang jahit. Tukang jahit ini berharap mudahan ini bagus diterima kada. Maka tukang jahit ini sebaik mungkin nih menjahit nih. Ya kada, sebaik mungkin bahasa orang ini terkait nama, reputasi dan sebagainya. Nah, tapi ternyata gawiannya jelek. Tapinya tetap berharap ini diterima. Berharap aja sudah. Unjuk kayak. Unjuk. Hasil deh. Hasil gawian menjahit mama ulah baju jas nih. Begitu dilihat oleh nang orang baik tadi. Terima aja. Padahal ini kan bagus kan di sini. Tapi karena orang nih orang baik, iya diterima. Kau terima sih. Berapa upahnya? Kada komplain. Maksud bahasa orang ini kada komplain. Tapi bila orang ini ngalih, sedikit aja komplain. Oman ini jer, kasarnya jer jahitan. Ini oma ikam ini jer kada. Kayak apa begawi? Hon komplain terus kalau tuh. Katakan bengis, sedikit salah tulak kada kayak itu. Kada kayak itu. Kayaknya bahasa orang ini mungkin bahasa kasar itu, Allah Ta'ala itu orang alimun, sangat mengetahui dan sangat memahami. Allah itu sangat mengetahui, sangat memahami. Makanya Allah Ta'ala itu Al-Alimul Hakim, sangat tahu dan membijaksanai itu kau. Allah Ta'ala itu kan maha bijaksana. Masa si hamba ini sudah report sembahyang ini oleh Allah Ta'ala ditolak. Itu keyakinan kita, sugesti kita, harapan kita. Kita sudah memenuhi. Coba mohon maaf, ini bahasa tasawuf lah. Karena raja ini bahasa tasawuf. Ulun sekalipun Allahu Akbar hukum fikih bujur, nangaran khusyuk itu sulit. Nangaran khusyuk itu sulit. Kalau kita berkaidah secara mutlak bahwa mun kada khusyuk lalu ini ditolak Allah, kada kayak itu. Kita ini Allahu Akbar kosong lalu umpamanya ulun yakin mulai awal sampai akhir tuh kada kosong. Nang minimal beisi itu niat tuh hati ingat kada?
Ingat kada kita nih Allahu Akbar, niat tuh besi sudah ingat Allah Ta'ala tuh khusyuk sudah tuh. Cuma curitannya hanya waktu itu. Nang dituntut ini kan sebijian, tapi kita kada kawa sebijian 2 rakaat 4 rakaat tuh khusyuk ada bisa. Lalu Nabi mengatakan Allah itu maha baik, Allah maha bijaksana. Bijaksana. Apakah ini sama sekali kosong? Kada. Ada. Lo ambil contoh. Ini saking Allah maha baik bijaksananya. Ketika kita berjamaah telah. Ini kita secara khusus berjamaah dulu. Mohon maaf agak lambat karena masalah seorangan nih makin panjang nih. Kita berjamaah aja dulu lah, biar menjadi motivasi berjamaah. Ini orang berjamaah nah, 3 saf. Bayang itu 3 saf. Pertama kali nang dipandang Allah Ta'ala itu adalah hati imam. Umpamanya ulun jadi imam. Pertama kali nang dilihat oleh Allah Ta'ala itu hati ulun. Itu dulu. Makanya imam ini sebagai penanggung jawab, sebagai ini dan itu, karena dia pertama kali orang nang dipandang Allah. Oke, sekarang imamnya ini balak 6. Hanya ulun gak ada khusyuk, Allah baru sambil mahayal aja sembahyang, orang kada tahu kan dah. Baru mahayal aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan pandangannya, nang dipandang Allah ini saf pertama, lagi berpindah. Apabila imam nih khusyuk, langsung aja tuh berataan diterima. Karena begitu imam khusyuk, kada pandang lagi makmum, terima berataan. Itu Nabi mudahkan. Makanya Nabi mengatakan sallu khalfal maghfur. Sembahyanglah kalian di belakang imam, nang imam ini orang nang diampuni Allah. Supaya nampak, karena bila imam ini diterima, kita tak umpat diterima langsung aja. Nah sekarang imam balak 6 kosong. Saking Allah maha bijaksananya, Allah lihat saf pertama adalah nang di saf pertama ini nang khusyuk. Apabila di saf pertama ini nang khusyuk, dia diterima, jadilah diterima nang lain. Kada usah khawatir. Bila inya saf pertama kadada, cari saf kedua. Ada kada di saf kedua ini nang khusyuk? Bila ada, sudah seberataan diterima. Bahasa orang ini kolektif. Kolektif ya sudah. Saya mungkin bilangnya biris berataan. Nah, 3 saf tuh ternyata umpamanya 3 saf ini buat nang hampa berataan, kada nang hampa barat lagi, hampa berataan. Kayak apa? Ternyata saking Allah maha baik bijaksananya, Allah tetap Allah terima, tapi dengan pandangan nang lain. Allah melihat betapa inya jauhnya mulai sana turun ke masjid hendak berjamaah. Itu nang dilihat Allah. Nang dilihat Allah bukan khusyuknya lagi, tetapi nang dilihat Allah kesungguhannya, harapannya. Jauh-jauh mulai rumah malah bisa berjalan bersepeda motor jauh-jauh, kadang berhujan ke masjid demi untuk berjamaah, berharap diterima Allah. Ini nang dipandang Allah, pada akhirnya diterima Allah Ta'ala bertaat. Saking Allah Ta'ala tuh bijaksananya. Artinya apa? Jangan pupus harapan lah bahasa kita. Walaupun kita ingin beisi kita, jangan nang melihat itu bujur kita nang. Hadirin rahimakumullah, asyik memang kalau kita membahas masalah raja ini, dan Masya Allah menulun kupas ini keasikan pian ulun layur lagi. Maksud ulun begini,
Maksudnya begini, ada khauf lawan raja. Hidup ini kadang berharap, kadang takutan. Rasulullah itu menggambarkan bagaikan burung yang terbang. Terbang burung itu dua sayap. Bilainya sabalah patah, kiamat. Jadi berjalanlah burung itu bisa terbang, pesawat itu bisa terbang karena sayapnya dua. Sayap yang pertama ini khauf, sayap yang pertama ini raja. Lah, ini terakhir, mohon maaf terlambat, tapi ini penting nih. Ini sangat penting. Maka hidup yang normal berjalanlah. Kadang-kadang kita takutan dengan siksa Allah, kadang-kadang takutan dengan azab Allah, tapi kadang-kadang berharap dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah dan sebagainya. Ini beriring. Orang apabila hidup ini kebanyakan takutan, kada bagus. Kebanyakan harap pulang, bahaya juga. Kena kadang-kadang bisa menyepelekan maksiat. Bah Allah Ta'ala aja maha pengampun aja, Allah maha penyayang aja. Nah ini terlalu pulang, kada seimbang. Saat kita kondisi normal, khauf dan raja ini harus seimbang. Tapi ini maksud ulun poin yang terakhir, di saat kita garing parah, di saat kita menghadapi kematian, kata Nabi, la tamutanna ahadukum illa ayyuhsina zanna billah. Ini salah satu ilmu menghadapi kematian biar husnul khatimah, biar mati baik. Apa? Kalian itu jangan mati kecuali kondisi hati kalian. Kondisi hati kalian itu berbaik sangka lawan Allah, berharap lawan rahmat Allah. Ini nang maksud ulun nang pokok. Maka jangan lagi ketika kita hendak mati itu takutan dosa, takutan ini, jangan lagi. Bila kita hendak mati itu nang ada nih raja aja lagi, yakin akan bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosaku, yakin akan bahwa Allah ini merahmati aku, yakin akan bahwa Allah ini meridai aku, yakinkan bahwa Allah Ta'ala ini memberikan nikmat lawan aku, yakinkan bahwa Allah Ta'ala itu memasukkan ke surganya Allah bersama Rasulullah. Bila ini nang terjadi, benar apa yang kata Rasulullah, kalian jangan mati kecuali kondisi hati kalian benar-benar baik sangka lawan Allah, benar-benar berharap kepada Allah, dan ini akan terjadi. Ini kunci nang yang ulun maksud harap. Makanya ulun tadi asyik tadi. Nah itu mohon maaf agak panjang, tapi kena itu kunci itu, kunci akhir kita, biar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan rahmat, mati dalam keadaan kasih sayang Allah, mati dalam keridhaan Allah. Karena apa? Karena kita memakai raja. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyati wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min as'aluka al-afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.